Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matu min ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin sahabat online maupun offline yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menindaklanjuti tentang rukun salat yang insyaallah tadi ada kendala sedikit yang pembahasannya itu tidak bisa tuntas karena mungkin dari sinyal. Kita akan bahas secara mendetail dan mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat online semuanya, kami tidak mengharapkan untuk di-like. Kami hanya ingin ayo kita ngaji bersama-sama, memahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kita tentang arkanus sholat, faslun fi arkanis sholat, tentang rukun-rukunnya sholat. Ada syarat, ada rukun. Syarat itu letaknya di luar dan wajib tetap ada ketika di dalam. Rukun itu di dalam. Contoh syarat. Syarat harus menutup aurat. Syaratnya sholat. Ketika sholat, takbiratul ihram wajib tetap menutup aurat. Bila aurat tersebut terbuka, maka sholatnya batal. Contoh kecil. Sedangkan rukun itu berada di dalam. Contohnya niat, takbiratul ihram, berdiri, itu di dalam. Kita bahas insyaallah dasar kita bukan dari kitab Iqna saja, kita juga mengambil dari kitab-kitab Nihayatul Zain, kitab-kitab Raudhah Tahqiq maupun kitab Al-Hawi dan sebagainya. Ada yang mengatakan rukun sholat 18 di dalam kitab Tambih. Di dalam kitab Raudhah mengatakan rukun sholat ada 17. Di dalam kitab Hawi mengukakan rukun sholat ada 14. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Semuanya benar. Walaupun tulisannya berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Bila yang 18 mewajibkan niat keluar dari sholat, yang 17 tidak mewajibkan niat keluar dari sholat. Intinya sama. Ayo kawan-kawan offline maupun online, kita kaji bersama-sama rukun sholat yang ada 18. Kita bahas secara singkat, dan insya Allah singkat ini padat dan penuh arti. Yang pertama adalah niat. Ketika ada yang bertanya, kenapa rukun yang pertama tidak berdiri, padahal sebelum kita niat itu pasti berdiri terlebih dahulu. Jawabannya di dalam kitab Iqna bahwa kalau berdiri ini rukun yang tidak tetap. Maksudnya bila ada orang terkendala, mungkin sakit dan terkendala yang lain, dia nggak mampu berdiri, maka kewajiban sholat dengan duduk. Sedangkan untuk niat itu tetap, baik itu berdiri maupun duduk, tetap wajib untuk niat. Dan niat sholat kita harus ada 3 kalimat yang terucap di dalam hati, bukan lisan ya, karena niat itu adalah rukun qalbi, wajib di dalam hati. Yang pertama adalah qasdul fi'li, diutarakan dengan kata usolli. Yang kedua adalah qasdul fardiyah atau ta'inul fardiyah, wajib mengutarakan fardu. Yang ketiga, sholat yang dihadapi.
Kalau digabung menjadi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subahi. Untuk rakaataini, salasa rakaatin, ataupun arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, itu hukumnya sunnah. Yang penting 3 tadi. Yang pertama, niat. Yang kedua, rukun sholat adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Nggak mampu, duduk. Kalau mampu berdiri tapi dia duduk, batal sholatnya. Yang ketiga, rukun adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, didahului Allah, diakhiri akbar. Kalau dibalik, akbarullah, batal. Atau lafaz hamzah jalalahnya dipanjangin, Allahu Akbar, batal. Nanti pertanyaannya di sini, apakah Allah itu besar? Bisa kufur. Yang keberapa? Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, pembacaan Fatihah. Wajib. Kalau surat, sunnah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tomakninah. Apa itu tomakninah? Tomakninah itu berhenti atau tenangnya semua anggota sekedar pembacaan tasbih subhanallah. Ini nggak ada yang gerak, itu namanya tomakninah. Yang keenam, tomakninah di dalam ruku. Yang ketujuh, i'tidal, bangun dari ruku. Yang ke-8, tomakninah di dalam i'tidal. Yang ke-9, sujud 2 kali. Yang ke-10, tomakninah sujud 2 kali. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, tomakninah duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13, duduk at-tahiyat akhir. Insyaallah kita akan bahas secara teliti lagi bagaimana tata cara duduk at-tahiyat akhir. Duduk at-tahiyat awal sunnah, duduk at-tahiyat akhir hukumnya wajib. Kaki kiri itu dimasukkan ke dalam kaki kanan, itu namanya at-tahiyat akhir. Sedangkan kalau at-tahiyat awal yang hukumnya sunnah terletak di 2 rakaat biasanya, itu kaki kiri diduduki. Tata cara duduk at-tahiyat awal. Duduk at-tahiyat akhir wajib ya. Yang ke-14 bacaan tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai sini. Yang ke-15 bacaan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini batas dari at-tahiyat awal, juga akhir dari yang wajib dibaca ketika at-tahiyat akhir. Sedangkan terusannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita, itu hukumnya sunnah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hukumnya sunnah. Ya. Yang ke-16, niat keluar sholat. Ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau jamaah tidak memberatkan, silahkan niat untuk keluar sholat. Kalau memberatkan, ya tidak masalah. Karena al-ulama kan nujum, ulama itu seperti bintang. Ya, ada yang mengatakan wajib, bi ayyihim ihtadaitum, asalkan tidak memberatkan. Ya. Yang ke-17, salam. Yang pertama, assalamualaikum wajib, ditambah warahmatullahi wabarakatuh, hukumnya sunnah. Yang penting assalamualaikum. Sedangkan warahmatullah sunnah. Yang ke-18 adalah tertib urut dari rukun pertama ke rukun yang terakhir. Oke jamaah offline maupun online yang mau bertanya silahkan bertanya lewat di dunia maya ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan rukun ke-18 itu disingkat lagi supaya kita mudah untuk menghafalkannya menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, hati. Yang kedua adalah rukun qauli, ucapan. Yang ketiga rukun fi'li, perbuatan atau tindakan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama rukun qalbi, rukun yang ada yang wajib dilakukan di dalam hati, yaitu niat. Sudah kami utarakan tadi niat, tata cara niat, dan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, niat itu wajib diletakkan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di sela-sela dari kata Allahu Akbar itu harus ada di dalam hati usolli fardhon dhuhri. Kalau tidak batal sholatnya. Yang kedua, syarat dari rukun qalbi yang bentuknya niat harus diletakkan di waktu ketika seseorang itu mampu berdiri, wajib berdiri. Diletakkan ketika berdiri dan menghadap arah kiblat. Ini syarat rukun qalbi. Oke, santai, relax. Yang kedua adalah rukun qauli, qauliyah, ucapan. Ada 5. Gampang kan? Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua bacaan Fatihah, termasuk bismillah. Kalau surat sunnah. Bila nggak baca, nggak masalah. Namanya juga sunnah. Tapi kami sarankan bacalah. Karena sunnah itu untuk melengkapi kewajiban, fardu. Yang kedua. Yang ketiga, pembacaan at-tahiyat. Untuk takbir intikal sunnah. Bukan wajib ya takbir intikal ya. Apa takbir intikal? Takbir yang digunakan untuk memisah rukun satu ke rukun yang lain itu takbir intikal. Mau ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, pembacaan tahiyat. Wajib tuh. Nggak boleh di batin, nggak boleh di dalam hati. Yang keempat, termasuk rukun qauliyah, wajib diucapkan adalah pembacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua hukumnya sunnah. 5 ini wajib diucapkan. Dan ada syarat-syarat yang sahabat harus paham. Syarat yang pertama harus didengar sendiri. Antasma'a nafsah jami'ah hurufiha. Huruf-hurufnya harus terdengar dengan jelas. Allahu Akbar, Fatihahnya juga harus jelas. Yang kedua, syaratnya tidak boleh mengurangi tasydid dari rukun qauliyah. Tasydid takbir hanya 1. Allahu Akbar, takbiratul ihram 1 tasydidnya. Jangan sampai dihilangkan.
Tasyahud Fatihah, tasydidnya ada 14, jangan hilang. Tasyahud akhir, tasydidnya ada 16. Sholawat, tasydidnya ada 4. Salam, assalamualaikum, hanya 1. Tapi kalau ingin lengkap 2 ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalau ingin lengkap. Dan syaratnya lagi, tidak boleh merubah huruf yang dapat mengurangi atau merubah makna. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bermakna kotoran mata, ya. Alhamdu utawi semua kotoran mata itu lillah, miliknya Allah. Oh, kafir tuh kalau kita tahu. Gak boleh, ya. Atau mungkin alamin, penyakitan artinya alamin, ditekan ainnya alamin baru tepat. Kalau merubah makna batal nih. Harokatnya juga jangan. Iyaka, harusnya iyaka, kepadamu wahai Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Kalau iyaka, kepada matahari saya minta menyembah, dan kepadamu wahai matahari saya minta pertolongan. Oh, kafir tuh, murtad kalau kita tahu. Ingat ya, harokat itu juga bisa merubah loh. Qoblu itu sebelum. Kalau kibala itu arah, arahnya beda. Contoh lagi, banyak ya, tapi nggak usah terlalu banyak. Yang penting jangan sampai merubah huruf atau merubah harokat atau mengurangi tasydid. Dan huruf rukun-rukun qauliyah harus terdengar di telinga sendiri. Kalau misalnya bising, wajib kita keraskan suara kita, maksudnya. Yang ketiga adalah rukun fi'liyah, yaitu perbuatan atau tindakan kita. Selain dari rukun qalbi, rukun qauliyah itu namanya rukun fi'liyah. Apa saja itu? Yuk kita bahas rukun fi'liyah. Yang pertama, berdiri tegak. Oke? Yang kedua, ruku. Ruku beserta tumakninah. Kita ringkas ya. Yang ketiga, i'tidal beserta tumakninah. Yang keempat, sujud 2 kali beserta tumakninah. Yang kelima, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang keenam, duduk atahiyat akhir. Ya, ini aja. Ini diringkas ya. Dan ini ada syarat yang wajib kita patuhi, yaitu syaratnya sihhatu ma qablaha minal arkan. Rukun sebelumnya harus sah. Tidak boleh kita meranjak ke ruku tapi pembacaan Fatihah masih belepotan atau salah-salah atau lupa hurufnya. Maka dia wajib kembali kepada berdiri membaca Fatihah dengan lengkap. Yang kedua, syaratnya rukun fi'liyah, wa alla yaqsuda biha ghairaha, harus ada kesengajaan. Jangan sampai tiba-tiba tidak ada niat untuk ruku, tidak ada niat untuk sujud, tahu-tahu sujud. Seperti orang kaget, ada petir, cet, langsung dia sujud. Wajib dia kembali i'tidal. Atau mungkin ada yang ngagetin, hei, ruku, dia wajib kembali berdiri ulang, karena persyaratannya harus sah rukun sebelumnya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya, nggak terlalu lama, mudah-mudahan singkat, padat, dan minta dukungannya. Insya Allah kita ngaji bersama-sama. Silahkan, tak perlu di like, saya ulang kembali,
Tinggal ayo kita ngaji, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di Facebook ini, YouTube maupun Instagram ini saya tujuannya hanya untuk dakwah. Mudah-mudahan sebagai amal jariyah. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.